Pemirsa, foto mobil pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipasangi plat nomor dinas viral di media sosial. Selain menggunakan mobil pribadi, Prabowo Subianto disebut tidak mengambil gajinya sebagai menteri. Foto mobil mewah milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipasangi plat nomor mobil dinas menteri menjadi viral di media sosial. Prabowo disebut menggunakan mobil pribadinya sebagai kendaraan dinas menteri, meski ia mendapat jatah mobil dinas Toyota Crown Eksekutif. Tak cuma menolak menggunakan kendaraan dinas, Menhan juga disebut-sebut menolak mengambil gaji sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju mendapat sejumlah fasilitas. Di antaranya gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp18.648.000. Selain gaji pokok dan tunjangan sesuai Kepres nomor 68 tahun 2001, menteri juga mendapat tunjangan operasional yang besarannya antara 120 hingga 150 juta per bulan. Fasilitas lain yang didapat menteri dan pejabat setingkat adalah rumah dinas di Komplek Widya Chandra, serta jatah kendaraan dinas berupa Toyota Crown Eksekutif. Dan pemirsa, viral foto pribadi ataupun foto mobil pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipasangi plat nomor dinas menteri. Ini tentunya merupakan kabar yang menjadi perhatian sejumlah masyarakat. Menhan menolak mobil dinas dan menggunakan mobil pribadi sebagai mobil dinasnya untuk beraktivitas. Benarkah hal tersebut pemirsa? Kita akan konfirmasinya langsung bersama dengan Bang Andre Rosiade, merupakan politisi Partai Gerindra, Sekjen Partai Gerindra. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore Mbak Tisa. Ya, Bang Andre, ini benar Pak Prabowo tidak sama sekali menggunakan mobil dinas yang diberikan oleh negara? Iya, terus terang saya belum mendapatkan informasi detail ya Mbak Tisa. Tapi memang saya mendengar juga, melihat di media sosial bahwa Pak Prabowo sampai sekarang juga saya lihat juga di foto-foto yang ada di ajudan dan tim yang melekat di beliau sampai sekarang masih menggunakan mobil Alphard putih yang selama ini menjadi kendaraan pribadi beliau dalam rangka melakukan operasional sehari-hari. Jadi saya rasa itu tidak perlu dipermasalahkan ya. Mungkin Pak Prabowo memilih menggunakan mobil pribadi mungkin saja karena memang pertama ya beliau ingin mobil dinas tidak usah dipakai sehingga ada penghematan. Yang kedua juga mungkin karena beliau sudah terbiasa dengan mobil pribadinya mungkin lebih nyaman, apalagi tim yang melekat dengan beliau kan cukup banyak ya. Dengan mobil yang lebih besar tentu lebih banyak dan lebih luas orang yang bisa masuk ke dalam mobilnya. Saya rasa ini bukan isu yang perlu kita diskusikan ya. Yang perlu kita diskusikan bagaimana nanti Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan benar-benar berhasil dan mampu memimpin Kementerian Pertahanan sehingga menjadikan Indonesia macan Asia, menjadikan Indonesia menjadi efek gentar di kawasan dan juga kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara terjaga. Baik, Bang Andre mengatakan ini tidak perlu didiskusikan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini menarik perhatian dari masyarakat Indonesia, begitu ya Bang Andre. Nah ini kita ingin tahu sebetulnya apakah ini hanya karena, Bang Andre memang belum tahu sebetulnya informasi ini, tapi kalau mendengar dari teman-teman sesama politisi Gerindra, apakah ini hanya bersifat sementara saja menggunakan mobil pribadi atau nanti akan menggunakan mobil dinas juga, Bang Andre, untuk Pak Prabowo? Ya, setahu saya mobil dinasnya sudah dikirimkan ya, sudah ada ya. Tapi memang Pak Prabowo memilih sampai saat ini mempergunakan mobil pribadi. Tadi memang mobil dinas itu sudah ada. Jadi Mbak Tisa, saya sudah tanya kepada pimpinan, mobil dinasnya memang sudah diberikan. Tapi memang Pak Prabowo memilih sementara sampai saat ini masih menggunakan mobil pribadi beliau. Dan saya rasa itu tidak ada masalah ya, karena waktu pencalonan presiden pun Pak Prabowo juga menggunakan mobil pribadi beliau juga. Jadi saya rasa ini bukan hal yang menarik sebenarnya untuk didiskusikan. Tapi karena ini sudah menjadi perdebatan dan diskusi menarik di netizen ya,
saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa memang betul sampai saat ini Pak Prabowo masih menggunakan mobil pribadi beliau. Oke, nah selain masalah mobil pribadi yang masih dipergunakan, ini memang bukan sebuah permasalahan tentunya ya, tapi masyarakat hanya ingin mengetahui saja, ingin konfirmasi saja begitu Bang Andre. Katanya Pak Prabowo Ya. tidak akan mengambil gajinya sebagai menteri, benar demikian? Ya, sama seperti mobil dinas tadi, saya juga belum tahu. Tadi saya sudah tanyakan pimpinan kami di DPR, pimpinan juga belum sempat mengkonfirmasi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau hal itu benar kan juga baik ya, dan bagus ya, bahwa Pak Prabowo tidak mau membebankan anggaran negara dengan tidak memakai mobil dinas. Pak Prabowo juga tidak mau membebankan anggaran negara dengan menerima gaji. Sebenarnya itu baik, dan dulu juga di Wakil Gubernur DKI kader kami, anggota Dewan Pembina kami, Bang Sandiaga Uno juga melakukan hal yang sama. Gaji beliau dikirimkan kepada panti asuhan dan rumah zakat. Mungkin saja nanti Pak Prabowo akan mengirimkan gaji beliau kepada anak yatim, bisa saja. Tapi saya belum mendapat konfirmasi yang pasti. Tapi kalau itu terjadi, menurut saya hal itu bagus juga itu. Oke. Nah Bang, kalau seandainya kalau hal ini terjadi, ini bagus juga. Tapi kalau menurut Abang, kira-kira nanti gaji ini kalau seandainya tidak dipergunakan Pak Prabowo yang merupakan haknya, sebaiknya diapakan Bang kalau menurut Abang Bang? Kalau seandainya Pak Prabowo tidak mempergunakan, lebih baik disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim piatu, kaum duafa yang memang membutuhkan bantuan kita semua. Nah, Saya rasa itu lebih baik untuk dipergunakan. Nah Bang, tapi sebelumnya pernah tidak terdengar ini sebelum Pak Prabowo resmi menjadi menteri, dipilih menjadi menteri, apakah perbincangan-perbincangan seperti tidak akan menggunakan fasilitas negara ini sempat terdengar sebelumnya sebelum menjadi menteri di kalangan Saya internal? mendengar di diskusi kita waktu itu dengan Bang Sandi ya, waktu pencalonan presiden dan wakil presiden memang kalaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi menjadi presiden di 2019-2024 memang gajinya rencana memang akan disumbangkan. Tapi kalau menteri ini saya belum mendengar diskusi itu, terus terang gitu. Tapi saya rasa ini kalaupun tidak diambil, disumbangkan, itu juga hal yang baik. Karena memang seperti diketahui oleh publik, Pak Prabowo kan sudah selesai dengan diri beliau. Baik. Beliau memang menjadi Menteri Pertahanan dalam rangka memenuhi panggilan negara untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat, rakyat, dan bangsa. Bang, ini Bang, Ya, terakhir Mbak nih Tisa. Bang. Dari Gerindra ada dua yang menjadi menteri, Pak Prabowo dan juga Pak Edi. Nah, apakah Bang, ini juga akan berlaku bagi menteri yang lainnya selain Pak Prabowo tidak akan menggunakan fasilitas negara, tidak akan mempergunakan gajinya? Saya terus terang belum tahu ya Mbak Tisa, saya belum berkoordinasi, nanti akan saya tanyakan. Tapi intinya gini Mbak Tisa, kita tidak perlu berdiskusi dan berdebat dengan hal-hal gaji dan fasilitas. Yang paling penting yang perlu dukungan dari seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, doakan dan dukung Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo benar-benar bekerja keras dan berhasil memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Harapan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Doakan itu yang paling penting. Bahwa dua kader terbaik kami, Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo, benar-benar bisa bekerja keras, berhasil mencapai target-target dan capaian yang diinginkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang atas waktunya, Bang Andre Rosiade, Waksekjen Partai Gerindra bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.